Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan QTV, Harian Sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca, dan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Para pemirsa, untuk episode ini saya berbahagia sekali ditemani oleh panelis-panelis saya yang sering saya undang dan selalu menjawab undangan saya, dan teman-teman ini cukup handal di bidangnya masing-masing. Akan saya ajak berdialog dengan tema yang sekarang ini saya menganggap ini urgen untuk dibicarakan. Temanya saya beri judul Orang Jawa versus orang non-Jawa. Maksudnya orang Jawa versus orang luar Jawa. Saya beri subjudul siapa lebih demokratis. Jadi ini akan menjadi diskusi yang muka-muka bisa memberi arti atau diskursus baru di masyarakat. Saya mau sapa dulu teman-teman yang akan saya ajak diskusi ini. Yang pertama, ahli sejarah kita ini, Dr. Anhar Gonggong. Selamat datang Mas Anhar. Terima kasih. Sudah lama enggak ketemu. Iya. Yang berikutnya, Profesor Hermawan Sulistyo, atau panggilan akrabnya itu Kiki. Selamat datang Kiki. Pengamat politik dari LIPI. Begitu aja sih ya? Iya. Masih begitu kan? Ya, sama dengan Anhar. Anhar juga sejarawan. Kemudian yang berikutnya nih, adik-adik saya yang di sebelah kiri. Yang pertama, ini yang sangat promising, anak muda yang promising itu, Dr. Yudi Krisnandi. Selamat datang. Terima kasih Pak Sugeng. Anggota DPR RI. Gerak langkahnya yang lain nggak akan saya sebut karena itu biar saja masyarakat yang menilai kan begitu ya. Kemudian yang berikutnya adik saya juga ini, Fadlison. Selamat datang Fadli. Terima kasih Pak. Direktur daripada Institute for Policy Studies. Saya ingin memberikan sedikit talking point atau enlightening ya. Ini mengenai orang Jawa versus non Jawa. Begini, data yang saya punyai, kota Madya Yogyakarta itu wali kotanya Minang, orang Minang. Ada bukan hanya wali kota, ada bupati. Ya, bupati dari Bantul, iya. Itu orang Sunda. UGM Universitas Tanah Jawa, lektornya itu pernah Yohanes dari NTT. Kemudian Kosnadi orang Sunda, Teguh Yakob, Ikhlasul Amal, itu semua dari luar Jawa. Saya pernah di Pajajaran, saya pernah jadi ketua umum Dewan Mahasiswa, satu-satunya yang orang Jawa pernah merobot Sunda. Cuma kali itu saja. Itu kecelakaan Yudi ya, itu kecelakaan betul. Saya pernah menerobos itu kali saja itu. Sekarang kembali ke Sunda lagi semuanya. Nah, yang menarik lagi, data lagi, parpol itu Akbar Tanjung bisa menjadi ketua umum Golkar, Yusril, Hamzah, dan lain-lain. Banyak yang bukan orang Jawa. Ini pasti Pak Vivi senang ini. Pemilih kita itu SMP, di bawah SMP itu 80% katanya. Yang SMU 16%, yang tinggi itu kira-kira 4%. Tapi yang menarik, secara etnik orang Jawa itu jumlahnya 65%. Yang 35% orang non-Jawa. Tapi pemilih orang Jawa di seluruh Indonesia juga, baik yang di luar maupun di Jawa, sama juga 65%. Yang lainnya bukan Jawa. Saya mau ke Pak Vivi dulu ya.
Karena dia orang Jawa ini, yang orang Jawa di sini saya dan di sini. Jawa Timur, ya ini Jawa Timur tapi orang Jawa. Lain. Pertanyaan saya dengan data yang saya singgung sebentar itu, saya kira sudah waktunya kita ini berani menyampaikan bahwa ternyata orang Jawa toh lebih demokratis. Iya kan? Dari data ini lebih demokratis gitu. Kenapa mesti sekarang itu ada mitos quote unquote bahwa nanti yang presiden itu Jawa, yang wakilnya sebaiknya luar Jawa. Siapa yang mengatakan ini? Anda saya yakin kalau saya tanya apa begitu, orang Jawa enggak. Saya juga enggak pernah begitu. Enggak, apa? Dari mana asal usulnya? Ya begini, itu juga bisa misleading ya, membaca tafsir bahwa ada wali kota di Jogja yang orang Minang, kemudian jadi banyak tokoh di Jawa yang bukan orang Jawa. Jangan-jangan bukan karena orang Jawanya demokratis, tapi karena orang Jawanya lemah, gampang didudukkan, gitu. Nah, itu satu tafsir yang bisa dilihat juga dengan kacamata yang lain, gitu. Yang lebih penting sebetulnya kalau kita membaca keindonesiaan ya, bukan hanya Jawa dan luar Jawa gitu. Ini ethnic line, politik aliran itu konsep yang sudah 30 tahun yang lalu lewat gitu. Saya di lapangan tidak melihat ini dominan lagi. Kalau itu masih dominan, itu biasanya dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik gitu. Jadi kita menggunakan itu karena kita kalah perang dengan isu-isu yang lain. Jadi garis etnis itu digunakan untuk pertarungan sebagai instrumen pertarungan politik, bukan karena basis masyarakatnya memang menghendaki seperti itu gitu. Contoh konkret ini ke depan ini untuk Sri Sultan gitu ya. Kalau saya bilang satu-satunya kelemahan Sri Sultan itu karena dia orang Jawa. Jadi sentimen anti Jawa itu dengan mudah digerakkan di luar, sehingga Sultan menjadi tidak populer hanya karena dia Raja Jawa. Gitu. Coba kalau dia bukan Raja Jawa, gitu ya. Raja Jawa atau Jawa kan itu beda itu. Raja Jawa, gitu. Nah ini simbol paling tinggi dari orang Jawa kan gitu. Nah, satu. Yang kedua, di notasi tentang Jawa, gitu, Jawa, itu kan selalu Jawa Tengah. Kalau Mas Sugeng bilang Jawa tadi contohnya di Bandung, Sunda, jadi ini etnik, artinya etnik atau subetnik. Kalau kita bicara subetnik atau etnik, Jawa itu yang mana gitu? Itu kan di seberangnya Banjarnegara dan di seberang timurnya Banjarnegara sampai Cirebon, karena ini kawasan marginal. Cirebon itu mengaku subetnik, tidak diakui orang Jawa, begitu juga di Banjar. Karena Anda kalau tanya orang Jawa, orang Cirebon, orang Banjar itu orang Sunda. Tapi kalau ditanya orang Sunda, itu orang Jawa. Mereka bilang, kami orang Banjar dan kami orang Cirebon, tidak diakui. Garis batas sampai di sana, kemudian core intinya itu ada di Jogja, second core-nya itu ada di Solo. Setelah itu kawasan Mataraman itu hanya sampai Madiun. Madiun ke sana itu sudah bukan Jawa. Dan itu hanya sampai di batas mendekati Pasuruan, Probolinggo. Di sebelah sana itu sudah Madura. Jadi kalau kita bicara basis delineate batas-batas dari etnik dan subetnik Jawa dalam pengertian politik seperti ini, lalu rujukannya dulu kemana gitu. Saya orang Jawa Timur nggak merasa saya orang Jawa. Istilah kami itu yang mantuk-mantuknya Kalimanuk gitu, manggut-manggut kemudian Kalimanuknya itu orang Jawa Tengah, bukan orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur kayak kita, yang Anda nonton TV antri minyak terus ada yang bilang pemerintah Mahatami picek, butuhnya budek. Nah itu orang Jawa Timur. Tapi tetap Jawa lah. Cuma Jawa Timur. Tapi kalau artinya maksudkan bicara mengenai prinsip demokrasi yang hidup di sub etnik Jawa yang di Jawa Timur, itu memang pada dasarnya memang demokratis sekali. Alright, good point. Orang Jawa Timur ngomong santun saja, sampean jenengan itu kadang-kadang panjenengan jenengan. Tapi Jawa Timur ini termasuk Pacitan.
Oh iya, Pacitan itu kawasan marginal juga gitu loh, karena dimensi geografisnya gitu. Oke. Jadi orang Pacitan yang mengklaim dirinya orang Jawa tersendiri itu kan bagian pinggiran dari Jogja dulu gitu. Good point. Ini untuk buka dulu ya, untuk Yudi, setuju nggak itu? Dari tinjauan historis saya rasa memang itu fakta yang ada seperti itu. Kalau saya melihat ya adanya disparitas antara Jawa dan luar Jawa itu lebih kepada persoalan politik, persoalan yang menyangkut kekuasaan. Kalau pada posisi-posisi lain, seperti tadi dicontohkan oleh Pak Sugeng sendiri, UGM itu sebagian besar rektor-rektornya bukan dari Jawa, karena di sana tidak ada kompetisi politik. Yang ada adalah posisi akademik yang dihargai karena ilmu pengetahuannya. Tapi kalau begitu masuk masalah-masalah politik, masalah-masalah kekuasaan, kita memiliki pengalaman sejarah orang nomor satu di Indonesia ini baru sedikit, dan itu diwarnai oleh kultur Jawa yang dibawakan oleh kedua figur itu, yaitu mantan Presiden Bung Karno dan Pak Harto. Dan Pak Harto yang mendominasi kekuasaan Indonesia lebih dari 32 tahun tadi, itu betul-betul menerapkan budaya Jawa Mataraman, budaya Jawa Tengah Mataraman tadi, antara Jogja dan Solo. Bahkan beliau menerapkan juga ajaran-ajaran yang merupakan refleksi daripada nilai-nilai kultural Jawa yang diterapkan dalam dimensi-dimensi kehidupan politik. Begitupun juga dari sendi-sendi perilaku kepemimpinan belum mengedepankan itu. Sehingga rujukan masyarakat Indonesia pada umumnya melihat kepada perangai politik yang dilakukan oleh kekuasaan di era rezim Soeharto, di mana orang Jawa mendominasi. Akhirnya menjadi satu stigma bahwa untuk memimpin Indonesia itu harus jadi orang Jawa. Karena Pak Sugeng tadi mengatakan bahwa 65% jumlah penduduk atau pemilih ada di Jawa. Lalu 80% dari pemilih itu mereka yang berasal dari kalangan pendidikan di bawah SLTA. Sehingga nilai-nilai kultural Jawa di mana mereka lebih melihat keteladanan itu pada orang-orang yang lebih tua. Doktrin-doktrin kultural itu sangat mudah diterapkan pada mereka-mereka yang tingkat pendidikannya tidak seberuntung kita. Dan ya itulah realitas politiknya. Tapi di luar masalah-masalah politik, saya rasa tidak ada disparitas Jawa atau luar Jawa. Tapi begitu masuk masalah kekuasaan politik, saya setuju dengan disampaikan oleh Bang Kiki tadi. The last battle, ketika kompetensi tidak bisa dijadikan satu ajang berkompetisi, akhirnya ini akunnya orang Jawa nih. Nah, orang Jawa harus milih orang Jawa. Nah, sentimen ini sangat mudah dibangkitkan pada 80% orang Jawa yang tidak seberuntung kita pada tingkat pendidikannya. Itu good point. Jadi alat politik, betul. Anhar, saya tidak merasa begitu. Ini yang memulai bahwa presiden harus orang Jawa, wakilnya sebaiknya orang luar Jawa. Itu siapa? Saya sudah nanya semua orang Jawa. Itu sebenarnya itu bisa dilacak berdasarkan pengalaman saya. Tahun 50-an memang ada faktor seperti itu. Seakan-akan pokoknya yang paling hebat itu Jawa. Tapi kan sekarang menurut saya kalau kita mau berdemokrasi, sebenarnya tidak ada lagi persoalan apa yang dikatakan Pak Diki, apa yang dikatakan oleh di Kris itu benar. Jadi persoalannya terletak pada politik sebenarnya, terutama. Tidak ada. Coba saya yakin sekali nanti jelaskan dulu. Ini bisa misleading. Saya mau pakai bahasanya juga. Yang memakai sebagai advantage politik siapa? Orang Jawa atau orang non Jawa? Nanti dulu harus. Kalau berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya tahun 50-an itu yang selalu mengatakan bahwa penguasa yang akan berkuasa terus di Indonesia itu sampai ada anti terhadap transmigrasi segala macam, memang orang luar Jawa itu ada good point. Itu fakta. Artinya yang saya tahu ketika itu. Tetapi akhirnya sebenarnya ada faktor yang harus diingat, bahwa sebenarnya kalau dikaitkan dengan politik itu adalah disebabkan oleh karena orang luar Jawa juga. Karena apa? Dalam proses persaingan, orang luar Jawa lebih senang kalau orang Jawa yang berada di atasnya dalam proses persaingan itu. Karena kan lebih demokratis. Bukan hanya bukan juga untuk kepentingan mempertahankan pendidikan.
Karena kan kalau dia misalnya ambil sebagai contoh, kalau orang Bugis maka di bawahnya itu orang Bugis semua. Kalau orang ini orang Batak semua. Sedangkan kalau orang Jawa kan tidak mempersoalkan itu. Itu yang saya maksud. Tidak mempersoalkan itu. Lebih demokratis. Dalam pengertian itu mungkin lebih demokratis. Artinya, ya kalau orang Jawa di situ, orang Jawa tidak katakan kamu harus Jawa di sini, kamu harus. Tapi kalau orang Bugis atau orang Batak atau orang, coba aja lihat, pasti berendeng itu masih di dalam. Nah ini kan faktor yang ada faktor-faktor semacam itu yang harus diperhatikan. Very good. Fadli, jadi dugaan saya mau kerucutkan ini karena mestinya 2009 harus dimulai habis dikikis itu gitu loh. Jadi ternyata begitu. Orang luar Jawa itu mempertahankan ini politik supaya nanti kalau orang Jawa yang di atas di sini gampang diatur di bawahnya itu. Artinya mereka tidak merasa terganggu. Tapi kalau ini orang luar Jawa, misalnya itu tadi quote unquote dulu ya, Bugis atau Batak gitu, yang di bawah terganggu gitu loh. Apa betul begitu? Saya sih mungkin termasuk generasi yang agak sedikit mix ya, walaupun saya sebagai orang Minang gitu ya. Tapi istri saya bukan orang Minang, terus banyak kawan-kawan dan lain-lain. Saya kira ada faktor waktu yang memang kita perlukan dalam satu proses untuk menuju mungkin apa yang disebut melting pot ya, suatu hari di Indonesia. Jadi tidak ada lagi barrier dari suku-suku karena semuanya sudah mix antara satu suku satu dengan yang lain. Sehingga dalam melihat ini memang saya melihat ini bukan faktor primordial, ini faktor instrumental gitu. Kalau primordial memang itu dari dasarnya, secara naluriah kita melihat bahwa kita ini berbeda dengan yang lain. Nah saya kira perasaan itu di kalangan orang-orang yang generasi yang lebih baru di Indonesia sudah tidak ada lagi. Yang ada memang ini dipakai sebagai instrumen di dalam proses rekrutmen politik, dalam proses untuk mendapatkan votes ya. Dan itu menurut saya sebetulnya sah-sah saja ya, karena memang di negara-negara lain juga dilakukan hal yang sama ya. Artinya segala macam sentimen untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya itu bagus-bagus saja. Nah masalahnya memang sampai kapan gitu. Saya sih yakin proses waktu itu mungkin dalam 1-2 generasi bisa melumatkan persepsi-persepsi yang seperti itu, sehingga tidak perlu lagi ada Jawa atau luar Jawa. Karena memang persepsi yang tercipta kan cenderung gitu kalau kita ngelihat, atau stereotype ya. Jawa itu kita lihat sangat mengutamakan harmoni, luar Jawa dinamis dan lain-lain ya. Sehingga memang yang menginginkan segera perubahan lebih banyak sebetulnya kecenderungan dari luar Jawa yang lebih dinamika, menghargai kompetisi dan lain-lain. Nah saya melihat faktor-faktor waktu untuk menuju kepada satu Indonesia itu, menjadi manusia Indonesia itu memang mungkin ya memerlukan waktu. Sekarang ini kita dalam masa transisi gitu. Primordialitas menurut saya mungkin di tahun 50-an saya sih yakin masih kental gitu ya. Tetapi sekarang ini relatif sudah tidak, tapi sebagai instrumen politik dia masih menjadi satu instrumen yang jitu, dimanfaatkan oleh para elit politik untuk mendapatkan dukungan. Begini masalahnya. Jadi stereotyping itu tadi dia bilang kalau orang luar Jawa lebih agresif, lebih bergerak gitu. Kalau Jawa harmonisasi. Tapi dia jawab orang Jawa Timur kurang agresifnya apa gitu loh. Ini yang menjadi masalah. Jadi begini pertanyaan saya pada Anda setuju nggak dengan saya? Sebab ini sekarang memilih presiden, wakil presiden itu isunya Jawa luar Jawa gitu. Padahal kita ini harus, si calon ini harus mulai membicarakan beyond itu, iya kan? Demografi, problem kita bagaimana? Geopolitik, problem kita bagaimana? Ketahanan pangan, pendidikan, pemerataan, negara maritim, turisme, memindahkan ibu kota ke Papua misalnya, itu semua isu nggak dibicarakan sih. Yang dibicarakan, what's wrong with us?
ada analognya, Mas, yang saya kira kita tidak begitu merasa, tapi dampaknya sama dengan masalah kepemimpinan nasional, yaitu isu mengenai putra daerah di satu daerah. Jadi ini digunakan di semua tempat. Dan ini berbahaya, karena saya bilang, kalau Anda milih saya di Jawa Timur karena seorang Jawa Timur, jangan pilih saya. Kenapa? Itu artinya daerah lain akan seperti itu, sehingga tidak ada orang Jawa Timur bisa jadi gubernur di Sumatera Utara, apalagi di California. Saya bilang, saya pengen juga sekali-sekali jadi gubernur di California, kan gitu. Sehingga saya bilang sama kawan-kawan di Papua, Anda salah kalau konotasi persoalan Papua ini pelepasan diri karena penjajahan orang Jawa. Kami ini orang Jawa ditindas oleh orang Jawa. Dan itu tidak jauh-jauh. Soeharto itu orang Jawa. Jangan dikira yang ditindas itu hanya Anda. Kami orang Jawa ditindas juga gitu. Nah, jadi kembali ke isi pokok tadi, bagaimana membuat yang menjadi persoalan itu kan begini. Stok kepemimpinan kita kemudian hanya menyisakan yang terbaik orang Jawa, yang nomor 2-nya orang luar Jawa. Ini celaka ini gitu. Kalau dua-duanya orang Jawa atau dua-duanya orang luar Jawa, sebetulnya tak apa-apa, bisa begitu. Yang menjadi problem adalah kenapa mesti dipisah begitu? Ya karena orang bilang misalnya Yusuf Kala itu mungkin tidak akan tertandingi sebagai orang nomor 2 yang mampu memainkan peran sebagai orang nomor 2. Tapi kalau ditaruh nomor 1 dia gak bakalan menang gitu, secara politik. Nah, artinya apa? Harus dicari pasangannya nomor 1 yang bisa menang kan gitu. Nah, kan tidak harus orang Jawa kan orang nomor 1-nya. Iya. Ada persoalannya kalau kejawaan Javanes itu adalah kultur. Orang seperti Akbar Tanjung itu sudah lebih Jawa dari orang Jawa. Good point. Dan, orang Jawa yang saya maksud orang Jawa Tengah, orang yang menyimpan senjatanya itu di punggung. Di seluruh dunia tidak ada orang menyimpan senjata di masyarakat yang menyimpan senjata di punggung. Keris maksudnya? Iya, keris itu kan di punggung. Yang lain kan badik, rencong semua di depan gitu, pistol di depan. Ini di punggung gitu. Jadi hati-hati gitu kan. Harus hati-hati dengan orang Jawa gitu kan. Nah, kalau ini adalah mencerminkan karakter politik, maka yang kita butuhkan memang orang-orang yang bisa match. Meskipun secara genealogi darah dia bukan orang Jawa gitu. Cerita tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ketika dipanggil pulang dan dia dilantik, dia bilang saya orang kosmopolitan, saya orang Indonesia, saya ngomong tiap hari Belanda, di sekolah di Belanda, tapi ingat pertama-tama saya adalah orang Jawa. Nah, ini tidak dalam konsep kultur yang saya sebut itu tadi, tapi tidak juga dalam konsep genealogi darah gitu ya, genealogi biologis, tapi lebih pada konsep Weltanschauung, world review, pandangan hidup, falsafah segala macam gitu. Dan itu secara genealogi biologis tidak perlu orang Jawa. Exactly. Ya, bagus. Nah, good point. Saya kira sampai di titik itu semua orang mungkin akan setuju. Orang Jawa banyak yang sudah lewat masa itu. Mungkin Pak Harto lah contoh terakhir gitu ya, yang masih menggunakan konsep tentang tidak banyak orang tahu kenapa ada penyederhanaan partai. Saya ingat sekali di Tapos beliau bilang hidup itu dalam konsep Jawa hanya untuk mampir untuk minum. Urip itu mampir ngombe dalam perjalanan panjang. Jadi kenapa harus banyak partai? Satu partai yang ngurusi tempat minum, satu partai yang ngurusi ujung kehidupan yang dikejar, satu partai yang mengarahkan jalannya supaya habis minum sampai ke sana. Jadi cukup 3 partai aja. Sangat sederhana tapi sangat masuk akal dari filosofi orang Jawa. Problemnya generasi saya sebetulnya awal 50-an atau generasi mereka mungkin itu sudah nggak ada lagi gitu. Jadi buat saya problemnya bukan di orang Jawa. Problemnya sekarang adalah buat orang luar Jawa. Good point. Nah, bagaimana Puja Kesuma
orang Jawa yang sudah 2-3 generasi di Sumatera Utara dan di Melayu, atau yang di Papua namanya apa itu? Ada namanya itu orang Jawa. Saya nggak tahu itu ikrar lah itu. Gitu. Tapi ada misalnya di Lampung. Oh iya. Lampung itu konstituen terbesar orang Jawa, ekspresikan dulu. Tapi kalau ditanya mereka merasa orang Jawa sudah tidak lagi gitu. Bagaimana ini menularkan pada orang-orang bukan orang Jawa ini gitu. Bagus. Supaya dimensi itu, etnisitas itu bukan menjadi instrumental dalam perpolitikan. Karena ini kan mendorong persoalannya kan tetap terjadi seperti sekarang seperti Anda itu bahwa oleh karena kepentingan kekuasaan maka istilah putra daerah tadi itu justru dikembangkan dalam pada saat terjadi masih mampu dijual untuk mendapatkan itu. Karena misalnya saya selalu ngomong sama dengan Anda, saya bilang alangkah bodoh saya bilang kalau Anda menganggap bahwa mendapatkan jabatan itu sebagai putra daerah. Paling tinggi jabatan Anda di putra daerah itu kan eselon 1 dan setelah itu Anda selesai. Mau apa Anda setelah di situ? Tidak ada kan? Jadi kalau Anda memang Indonesia yang benar itu adalah katakan saya adalah orang Indonesia dan dimanapun saya bisa berada. Itu. Nah, tetapi kan itu tidak ditangkap oleh karena apa? Terdorong oleh nanti kalau saya ngomong gini saya kehilangan kedudukan. Ini mumpung sejarawan ini ya. Saya kan nggak dianggap sejarawan. Sejarah. Saya tidak dianggap sejarawan. Itu. Bagaimana dulu satu daerah kecil di Sumatera Barat namanya Cilip Air memproduksi pemimpin terbaik bangsa ini dan diterima. Bagaimana ini kemudian mengalami setback, kita sekarang tidak lagi punya tempat seperti itu ya, sumber kepemimpinan nasional yang luar biasa. Padahal ada kan? Di mana? Oh, masih ada kan? Nah, tetapi itu juga lalu dibatasi oleh konsep ini. Very good. Oke, tapi begini Anhar, Kiki, Yudi dan Fadli, kita narik nafas sebentar. Sudah mengerucut. Nanti saya akan arahkan ke situ. Tapi karena mereka harus meroll film, kemudian nanti sesudah mereka selesai secara teknikal, kita akan lanjutkan. Jeda dulu sebentar. Sinar Harapan mengembangkan jurnalisme perdamaian, menyajikan informasi penting dan menarik serta kritis sebagai acuan pengambil keputusan esok hari. Sinar Harapan tampil baru minimal 20 halaman dalam format 8 kolom. Orang sorenya pada sore Sinar Harapan. Orang sorenya pada sore Sinar Harapan. Orang sorenya. Selalu ada jalan meski perekonomian sedang lesu. Kami bersyukur menjadi mitra perusahaan yang memahami pemberdayaan usaha kecil menengah. Mari kita jalin usaha bersama. Para pemirsa dan teman-teman bangsa dan tanah air, masih dengan saya Sugeng Saryadi dengan tamu-tamu terhormat saya, Bapak Anhar Gombrong, Bapak Hermawan Sulistyo, Bapak Yudi Krisnandi dan Bapak Fadlizon. Yudi, ini sebetulnya saya itu mau membawakan begini, saya mengamati. Kalau yang saya bilang pegel lihatnya, pegel. Ini kok jadi isunya calon-calon pemimpin kita ini, capres ini, isunya Jawa non Jawa, gitu loh. Padahal isu yang substansi di dalam itu kan jauh lebih banyak. Tadi saya menyebut soal ketahanan pangan, pemerataan, cyber society, macam-macam kan. Kemudian kemandirian daerah, kemudian our sky, kan gitu. Saya sampai saking pegelnya, saya bilang begini, ini kata Nino, penulis astronomi, ini matahari itu diperkirakan dia menjadi memanas, hidrogen yang begitu kuat itu 3,4 miliar tahun yang akan datang.
Jadi nanti yang terbakar pertama ketika matahari itu memanas itu adalah Merkurius, Venus, baru bumi terpanggang gitu. Jadi artinya kita ini akan hidup kan 3,4 miliar lagi tahun gitu. Kenapa merencanakan 20 tahun, 50 tahun itu nggak berani kita gitu loh. Misalnya saya bilang, kenapa sih nggak ada yang bilang, mari kita pindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Palangkaraya, ke Papua gitu loh misalnya gitu. Sehingga secara demografi dan geopolitik Papua menjadi selesai kan gitu Yudi. Nah kembali ini Yudi, anda yang muda ini, kalau bisa 2009 itu habis isu Jawa non Jawa itu, dan jangan domain politik tadi yang instrumental itu dikembangkan. Ini instrumental apa? Kan begitu. Apanya yang instrumental? Jadi yang bukan orang Jawa pun berani dong memajukan. Siapa yang bilang orang Jawa pasti memvote untuk misalnya yang orang Jawa sekarang supaya netral nih, ada Sultan, ada Sutioso, ada Wiranto. Siapa bilang yang orang Jawa pasti memilih dia? Memilih dia kalau tidak ada wakil yang non Jawa gitu loh. Komentar Anda Yudi? Ya, pengalaman kita memiliki presiden kan masih terbatas Pak Sugeng ya. Dan secara subjektif saya baru melihat hanya 2 orang presiden yang memiliki satu visi masa depan yang melampaui batas-batas sistem kekuasaan yang dia miliki dan juga obsesi-obsesi kekuasaannya. Yang pertama Bung Karno. Bung Karno itu melihat visi sangat jauh ke depan. Bahkan pada usia 20 tahunan dia melihat satu visi Indonesia merdeka. Lalu ketika dia menjadi presiden, dia melihat visi yang jauh ke depan bagaimana Indonesia menjadi macan Asia dan seterusnya. Dan dia menyadari bahwa dia tidak akan berkuasa seumur hidup seperti itu. Walaupun dalam prosesnya ada kontroversi berikutnya. Yang kedua adalah Habibie. Habibie ingin menjadikan Indonesia sebagai satu negara yang high-tech ya, yang mampu melakukan self-sufficient terhadap kebutuhan teknologi, informasi, kedirgantaraan, tidak hanya di negara-negara Asia, tetapi di kawasan yang lebih luas dari itu. Namun ini kan baru 2 orang contohnya. Yang kita sayangkan pasca reformasi seharusnya bangsa Indonesia kan bisa lebih terbuka, lebih kosmopolit, ya, lebih egaliter, lebih demokratis, sehingga mampu menciptakan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih visioner dibandingkan kedua presiden yang saya sampaikan tadi. Nah, persoalannya adalah bahwa lebih dari 32 tahun yang disampaikan Mas Kiki tadi, itu stigma kepemimpinan Jawa itu didoktrinkan sedemikian rupa pada komunitas yang 65% berasal dari Jawa dan 80% bisa dikatakan tidak seberuntung kita dari sisi pendidikan. Akhirnya semua mereka melihat bahwa pemimpin atau presiden itu harus dari Jawa. Lalu kemudian kalau bukan orang Jawa tidak mungkin bisa mengendalikan Indonesia. Ditambah lagi ada doktrin-doktrin yang ditanamkan puluhan tahun pada generasi saya misalnya, atau generasi-generasi yang lebih senior dari saya, mengenai ramalan Joyoboyo dengan Notonegoronya, lalu sifat-sifat kepemimpinannya Ingarto Sungtolodo, Ingmadya Mangunkarso, Tuturi Handayani, lalu falsafah kehidupan Jawa yang sedemikian rupa. Nah itu kemudian melekat ya, menjadi seolah-olah menjadi satu keyakinan tradisi politik Indonesia bahwa Indonesia tidak akan pernah maju, tidak akan bisa memimpin satu sistem pemerintahan kalau bukan dari Jawa. Dan itu kemudian konyolnya dipakai oleh orang-orang Jawa yang mau jadi pemimpin, tetapi less competitive advantage. Dari itu. Ini persoalannya. Jadi kalau kemudian sekarang dikembangkan bahwa Yusuf Kala tidak mungkin jadi presiden, mungkin dari orang-orang yang takut dengan gaya kepemimpinan Yusuf Kala yang lugas, dengan kemampuan yang lugas, sehingga sehebat apapun Yusuf Kala, stigmanya ditanamkan sedemikian rupa, dicenten terus ya, dengan doktrin-doktrin lama. Akhirnya Yusuf Kala kan tidak pernah beranjak dari 3%. Ini dari sisi bacaan apa artinya? Ya kulturalnya seperti ini, Pak Sugeng. Jadi dan kita tidak mengharapkan demikian, ya kita tidak mengharapkan demikian. Namun saya juga menyadari Pak Sugeng bahwa merubah stigma itu tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Contoh gampang ibu saya. Ibu saya itu kan anaknya anggota DPR, sekolahnya relatif baik lah, bisa menjadi doktor gitu. Tapi ketika saya tanya, Mas Kiki, Pak Anal, Mami, kalau nanti pemilihan presiden, Pak Yusuf Kala mencalonkan,
kira-kira Mami milih Pak Yusuf Kalla nggak? Dia tahu saya di Golkar kan. Dia bilang, enggak katanya. Kenapa? Dia bukan orang Jawa. Begitu jawabannya. Kenapa saya bukan orang Jawa? Iya, bahasanya saja katanya tidak bisa dimengerti oleh kami yang orang Jawa. Ya itu kebetulan kan Yusuf Kalla ada yang. Ya misalnya seperti itu. Padahal kan kurang bagaimana hebatnya Pak Yusuf Kalla. Ya kan, dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang cepat. Dia mengelola satu manajemen sistem pemerintahan melengkapi dan menyempurnakan yang dikelola oleh presidennya. Tapi tetap saja orang seperti ibu saya pun tidak mau memilih Pak Yusuf Kalla. Nah ini bagian dari 65% dan 80% tadi. Jadi apapun yang kita bicarakan dalam konteks politik hari ini sampai 2009 ini agak sulit untuk ditinggalkan. Oleh karena itulah tugas pemimpin sebetulnya ini tugas Pak SBY ini. Tugas Pak SBY itu memberikan pencerahan kepada rakyat, mengedukasi rakyat bahwa persoalan kepemimpinan nasional itu tidak relevan lagi Jawa dan non Jawa. Dia harus campaign sampaikan partai politik bahwa dia dipilih karena saya ini doktor, karena saya ini reformis, harusnya begitu, bukan karena saya orang Jawa. Dan dia harus memberikan contoh menteri-menteri yang di luar orang Jawa. Dia harus juga memberikan contoh generasi muda ataupun junior-juniornya yang memiliki kompetensi untuk menjadi calon presiden yang bukan dari Jawa. Edukasi itulah yang harus dilakukan kalau dia memiliki visi yang lebih jauh ke depan, yang melampaui batas-batas periode kekuasaan dia yang hanya sekedar 2009 dan kalau ada peluang sampai 2014. Nah kalau dia berpikir beyond daripada batas-batas kekuasaan dia, akan memberikan satu pencerahan yang luar biasa. Very good. Fadli, ini agak sedikit agak cobalah tadi tapi tadi bukan ibunya dia begitu. Ini orang Jawa. Sekarang kemarin kan ada peristiwa mengenai orang Jawa marah kan Presiden SBY. Marahnya Jawa mungkin disenangi karena seperti itu saja kan gitu. Kalau marahnya Yusuf Kalla pasti beda kan, atau Jawa Timur beda kan. Ini kan marahnya nggak kelihatan marah itu. Iya. Cuman nuting-nuting gitu. Mungkin yang disukai ibu Anda begitu. Karena kalau orang Jawa marah cuman begitu-gitu saja gitu barangkali ya. Mungkin ada kesopanan. Lah iyalah maksudnya gitu. Fadli. Ini sekedar ilustrasi ya. Jadi barangkali orang Jawa dipandang seperti itu. Jadi penuh etika, penuh sopan santun. Tapi kan itu untuk bernegara enggak, kalau marah saja gitu loh. Ya, tapi memang kan betul. Saya kira secara filosofi kan memang begitu kan. Paham manusia Jawa, melihat keluarga, melihat diri sendiri, melihat masyarakat penuh dengan rasa sungkan, sikap hormat kepada atasan, mengakui hierarki, kemudian apalagi rasa malu, rasa takut gitu ya. Itu kan memang yang saya tahu, yang dipelajari dan dari buku-buku yang ada semua mengatakan demikian. Itulah yang disebut dengan paham Jawa. Dan itu terrefleksi sedikit banyak di dalam budaya politik kita, terutama pada masa-masa awal-awal gitu ya. Di era Orde Baru juga terlihat sekali gitu. Nah memang saya kira saya ingin menanggapi poinnya Mas Kiki tadi, itu masalahnya mungkin orang luar Jawa sekarang. Very good. Gitu ya. Orang luar Jawa dulu itu tidak ada masalah. Tidak ada misalnya Ewu Pakewu sebagai orang luar Jawa tampil bisa menjadi perdana menteri, bisa menjadi menteri di mana-mana, tidak ada masalah. Dan karena quality, ini juga masalah quality. Saya kira quality of leadership gitu. Sehingga kemudian dan saya kira inilah saya termasuk mungkin yang tidak populer, tapi saya menganggap karena demokrasi kita ini terlalu cepat, orang-orangnya juga tidak siap, reformasi ini cuma sekedar pergantian kekuasaan, akhirnya di dalam perjudian demokrasi ini kita mendapatkan hasil-hasil yang kurang baik gitu loh. Taruhan ini kita jelek melulu outputnya gitu loh di era reformasi ini, sehingga akhirnya primordial ini diangkat kembali karena mediocrity gitu. Program tidak ada, lack of vision, nggak ada lagi pemikiran-pemikiran yang tangguh. Apa sih pemikirannya? Nggak ada. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin dulu, mereka betul-betul mempunyai pemikiran, punya school of thought yang jelas, dan itu ia sekata dengan prinsip yang dilakukan di dalam berpolitik, ada karakter gitu. Nah sekarang ini berpolitik tanpa karakter, dan ini yang membuat kemudian apa saja yang bisa jadi dagangan. Dan bukan hanya itu kan, kalau kita lihat bukan hanya masalah primordial yang diangkat-angkat,
apakah suku, agama, tapi juga uang, membagi-bagi uang di mana-mana supaya mereka mendapatkan vote. Itu kan berarti satu fenomena ketidaksiapan berdemokrasi sebetulnya. Dan ini juga menurunkan level dari peradaban kita. Jadi kita nih di era reformasi ini bukan maju, tapi mengalami kemunduran yang semakin parah karena ditambah dengan kualitas dari kepemimpinan yang semakin rendah, gitu, semakin menurun. Sehingga ya kalau dulu Pak Harto malah kalau marah tidak perlu begitu gitu, tapi orang sudah tertib gitu, udah tahu. Artinya masih ada filosofi. Kalau sekarang sudah terang-terangan begitu aja. Udah istilahnya udah menabrak tembok gitu, tidak ada lagi kewibawaan. Jadi faktor keteladanan dari kepemimpinan nasional itu menurut saya sangat penting untuk menghilangkan itu. Kalau tampil saya kira orang luar Jawa yang tangguh dengan konsep pemikiran, atau orang Jawa yang tangguh dengan konsep pemikiran, saya kira dia mungkin akan menjadi Obama gitu. Tidak akan dilihat dari mana kulitnya, agamanya, asalnya gitu. Pak Anhar, kenapa nggak terjadi itu? Tapi kan saya mau nanya nih sebelum itu ya, saya mau masuk ke sedikit itu. Kalau ini anak-anak slang ini orang Jawa bukan? Yang ribut nih. Slang Jawa kan? Jawa kan? Anak-anak Jogja bukan? Iya, betul. Jawa. Tapi orang Jawa yang begitu banyak juga. Gitu loh. Jawa yang tercerahkan. Iya, tercerahkan. Maksud saya menyambung Anda punya itu. Jadi ini slang ini, syairnya itu bisa membuat yang tidak terpikirkan bagi penyanyi-penyanyi dari luar Jawa kan. Ada juga yang maju, yang enlighten yang Anda bilang itu, yang berani bilang mau tahu nggak mafia di Senayan, kerjanya tukang buat peraturan, bikin undang-undang dasar, ujung-ujungnya duit. Jadi orang Jawa juga yang ngomong begitu, terang-terangan. Jadi terbukti ya stigma atas virus sekarang. Kan dia bilang tadi kan dari presiden 5 tahun, 14 tahun. Berpikir dong yang beyond. Dia juga mengatakan harus. Mengapa nggak terjadi ya? Begini, ada lapisan tertentu secara historis yang harus dipikir di samping apa yang dikatakan di Kris tadi. Pak Harto pada satu ketika pidato tentang Pancasila, dan dia terangkan filsafat Pancasila itu dalam kaitan dengan bagaimana dipahami dengan Jawa. Apa akhir katanya? Ya terpaksa orang luar Jawa harus belajar Jawa dulu baru Pancasila. Oh, dia bicara begitu? Ya, saya ada dokumennya. Jadi kan selama sekian puluh tahun memang orang dibawa ke sana. Itu persoalan besar, dan Anda tahu, saya kira kita semua tahu, T4 sebenarnya Jawa betul. Tulo ajaran segala macam yang saya sendiri nggak tahu. Segala macam. Jadi lain lagi. Jadi ini persoalan besar kita memang adalah bahwa kita harus ada punya pemimpin yang visi ke depan yang mengatakan bahwa Indonesia tidak seperti ini. Itu yang belum ada sekarang. Bahkan sering saya katakan dimanapun, kita nggak punya pemimpin kok dalam pengertian yang bervisi ke depan. Tapi kalau sedikit menanggapi ya, yang hebatnya itu adalah pemimpin-pemimpin Jawa ketika itu tidak menjadikan misalnya bahasa Jawa sebagai bahasa Indonesia. Jadi tidak ada Jawanisasi sebetulnya di awal-awal. Tidak ada. Karena apa? Mereka punya visi. Betul. Visi mereka adalah bahwa Indonesia mereka ciptakan adalah model seperti yang dia pikirkan ketika itu. Karena memikirkan yang jauh modern ke depan. Itu persoalannya. Tapi, Anda kan katakan kita mengalami kemunduran. Sekarang itu kita lari ke belakang, kemudian kita bingung. Kan persoalan yang kita hadapi itu sekarang. Sehingga apa yang terjadi, orang lari putra daerah, orang lari ke ini dan segala macam. Untuk apa? Sekedar politik, untuk duduk menjadi bupati, untuk duduk menjadi gubernur selain itu. Oke. Saya mau ke sini. Jadi bagus barusan. Orang Jawa juga yang awal-awal tidak memakai bahasa Jawa, menjadi bahasa Melayu Indonesia kan. Saya mau mengerucutkan pendapat ini. Lalu kalau nggak dimulai begitu, kan terus dipakai instrumental tadi, nggak mengenai isu Jawa non Jawa itu. Jadi ini yang di atas elit kita, termasuk putra daerah itu,
Mengapa saya adakan episode ini? Karena saya bertanya pada diri saya sebagai orang Jawa, sudah saya tanya satu persatu, apa harus Anda, Muladi pernah saya tanya, Muladi apa betul harus orang Jawa presidennya? Enggak, itu baru benar. Jadi tadi dia sebut orang luar Jawa, lalu pemilih yang 65 itu saya nggak yakin pemilih yang Jawa-Jawa di mana itu harus melihat orang Jawa, enggak. Jadi you mesti jelaskan sih, it has to be stopped. Ya, tapi problemnya begini. Saya tidak percaya bahwa pilihan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu itu by design. Itu bagi saya by accident, strategic accident. Kenapa? Kalau dicari waktu itu media sebagai lingua franca yang gampang, Semua orang bisa. Itu ya bahasa Melayu. Satu, bahasa Belanda kan susah, apalagi bahasa Jawa. Mas, saya tuh masih bisa nulis tulisan Jawa. Itu aja kalau di orang Jawa, orang tua saya almarhum masih ngomong urung Jawa nih, belum jadi Jawa. Baru susah payah. Karena sangat sulitnya struktur itu gitu. Ya, ini ada bahasa yang mudah, egalitarian, fungsinya seperti Singlish di Singapura English, atau Tagalog English di Filipina. Nah, jadi ini by accident, pilihannya cari yang gampang aja lah. Tapi dampaknya pada kebangsaan itu luar biasa. Good point. Nah, analognya kita ambil proses yang saya kira juga by accident dan tidak selesai seperti di Burma. Burmaisasi Myanmar itu tidak bisa selesai hanya karena Myanmar itu denotasi yang digunakan oleh militer. Yang benar ya Myanmar, tapi karena ini tidak dikeluarkan oleh tentara, kami akademisi tidak ada yang mau mengakui istilah itu gitu. Satu. Nah, analog yang lain. Nah, kalau kita lihat di Malaysia ya, politik perkauman pada basis etnik, basis ras malah, itu kan pada awalnya juga instrumental gitu. Kalau itu tidak ada affirmative action untuk Melayu dalam pengerjaan ekonomi, Mahathir tidak akan bisa bertahan. Tapi apa yang kita lihat, ini sama seperti menanam, membakar sekam, tidak jadi api, tinggal nunggu meledak aja. Oke. Jadi, dan itu juga pada Singapura. Singapura itu satu-satunya sekam itu tidak meledak dan dingin terus apinya karena pertumbuhan ekonominya. Jadi nilai-nilai seperti itu bagi saya ya strategic accident itu tidak perlu by design juga kita harus kampanye, nggak perlu bagi saya. Jadi Anda percaya mungkin Jawa non Jawa hilang itu juga nanti by accident bisa? Iya, kenapa? Oke. Kalau ini kawan-kawan di DPR tidak menghambat pertumbuhan ekonomi gitu. Kan ada joke bahwa di Amerika Latin itu pertumbuhan ekonomi berjalan malam hari. Karena malam politisinya tidur, tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, celakanya malam itu politisinya bangun semua, gitu. Siang juga bangun, jadi terganggu terus gitu, siang malam gitu kan. Jadi ketangkepnya juga malam hari kan, gitu. Kawan-kawannya dia ini. Sehingga di lain hangat tertidur. Iya, pagi kan tidur itu. Nah, jadi maksud saya adalah kalau ini bisa kita dorong pertumbuhan ekonomi 18% gitu ya, mimpi aja bisa. Selesai masalah itu. Good point. Jadi bagaimana ini nilai-nilai instrumental dalam hal yang achievement basisnya, ekonomi, pendidikan, dan di atas segala-galanya adalah rasa keadilan. Jadi kalau ada rasa keadilan mas, nggak ada ini masalah isi Jawa non Jawa. Makanya saya kasih contoh nih sekarang. Pertumbuhan yang paling pesat di seluruh daerah di Indonesia itu sekarang di Sulawesi Selatan. Nggak ada lagi mereka bilang isi Jawa non Jawa kan. Kalau ngomong kayak begitu, kenapa mau dia menikmati pertumbuhan paling banyak? Oke. Kalau ada rasa keadilan seperti itu di atas pertumbuhan ekonomi aja misalnya, ada pembagian pemerataan di mana-mana, hilang sendiri. Sebenarnya kan demokrasi itu juga itu persoalan keadilan itu kan. Kalau orang berdemokrasi adalah bagaimana mengatur keadilan itu, sehingga dalam negara demokrasi itu sejahtera. Jadi inti saya mau menegaskan lagi, berikan rasa keadilan itu
keadilan itu di atas pertumbuhan ekonomi, karena itu yang menyangkut pemerataan, DHDI segala macam untuk Human Development Index, ukuran-ukuran dan sebagainya. Lalu setelah itu nggak usah kampanye soal soal politik aliran, selesai sendiri itu. Yudi, saya ini membuat episode ini karena dia mendukung Yusuf Kala dan dukung Sri Sultan gitu. Dia dukung Prabowo gitu. Begini, karena saya punya keyakinan bahwa Indonesia itu atau Republik kita ini itu akan tegak tidak hanya 50 tahun, sama dengan umur bumi 3,4 miliar tahun, jadi masih panjang gitu loh. Jadi tadi dia bilang mengenai keadilan itu, justru sekarang saatnya orang luar Jawa jangan submit gitu. Jadi bangun, orang Papua bangun, Papua Barat bangun, Sulawesi tadi yang dibilang oleh Diki tadi udah bangun. Ayo, kalau memang mau, Jawa itu udah absolut, pulau yang sudah tenggelam sebetulnya, sudah apa namanya itu twilight, sudah senja. Jadi mencari orang luar Jawa, orang luar Jawa sekarang harus waktunya untuk apa, Yudi? Untuk membawa Indonesia itu survive 3,4 miliar tahun yang akan datang gitu loh. Kalau hanya 50 tahun lagi memindahkan ibu kota ke Papua, mengapa Papua? Ini abad Pasifik. Ke Hawaii tinggal 3 jam, Australia 1 jam, ke Jepang barangkali berapa? Itu kan Yudi. Nah, masalahnya sekarang orang-orang yang memiliki kesempatan untuk muncul menjadi pemimpin-pemimpin nasional saat ini maupun dalam beberapa waktu ke depan, 2009 sebut saja, yang berasal dari luar Jawa adalah orang-orang yang memang mereka sudah tertanam doktrin dan stigma bahwa mereka menjadi bagian yang harus mengikuti orang Jawa. Pak Yusuf Kala dari awal-awal mengatakan, saya tidak mungkin jadi presiden, saya bukan orang Jawa. Belum bertemu sudah melemah. Pak Akbar Tanjung juga jauh-jauh hari mencoba mencari posisi, dan akhirnya dia juga mungkin kalau ditawari jadi wakil presidennya Pak SBY juga dia mau juga. Dia tidak berani langsung mencalon itu. Disebut-sebut gubernur yang dianggap sukses, punya kemampuan, sebut saja Fadil Muhammad, dia juga tidak berani langsung memposisikan untuk menjadi calon presiden. Kalau kita berharap dari tokoh-tokoh senior yang sudah tertanam doktrin dan stigma bahwa orang Jawa itu akan lebih unggul dan mereka tidak mampu melampaui itu, dan juga mereka juga tidak melakukan satu edukasi kepada rakyat mengenai satu visi bangsa Indonesia ke depan, saya rasa tidak bisa berharap banyak dari mereka itu. Tangan dan maju dia wakilnya, berani nggak? Kalah sudah pasti. Siap. Ini untuk pertahanan harus begitu. Siap, pasti. Apalagi dideklarasikan oleh Mas Kiki kan, saya siap, lebih siap lagi. Oke. Sudah selesai ya? Cukup Pak. Okay. Nah begini, jadi kalau 2009 tidak ada exercise itu yang disebut Yudi menjadi kenyataan bahwa tokoh-tokoh non Jawanya belum apa-apa sudah lebar. Iya. Jadi nanti yang bakal jadi presiden tinggal kalau nggak Mega, Sutioso, Wiranto, Pak SBY lagi, SBY sama Sultan. Ya. Dan ini menurut saya tidak cukup. Saya harus mengatakan, menurut saya pertarungan tidak menarik. Ya, tidak menarik sama sekali. Kan pertarungan menarik. Ya. Memang betul. Saya kira secara ke depan ini kita kalau tidak ada terobosan-terobosan, kita sulit untuk mendapatkan pemimpin yang bisa memberikan inspirasi untuk kemajuan-kemajuan Indonesia. Karena kalau dari stok yang ada, kita tahu bahwa yang ada itu kita garis besar apa yang akan dilakukan kita sudah tahu. Kultur yang akan dibawa kita tahu. Visinya juga kita sudah tahu bahwa sangat terbatas. Ya. Jadi memang kita harus mencari ya mungkin salah satu terobosan kalau mau berani memang harusnya ada calon independen supaya tidak ada oligarki partai kan. Karena kan mereka ini muncul karena ada partai yang memonopoli semua pencalonan. Itu juga salah satu masalah. Sehingga rekrutmen politik harus semuanya melalui partai politik. Mungkin ada baiknya memang dipikirkan jalan-jalan terobosan itu agar muncul tokoh-tokoh alternatif yang bisa membawa Indonesia kepada satu haluan baru gitu ya untuk masa depan yang lebih baik gitu. Nah kalau tidak kita akan mengulangi ini semacam involusi dan yang akan sengsara adalah rakyat. Jadi rakyat juga menurut saya memang sekarang ini harus diedukasi karena kalau salah-salah pilih ya sudah pasti yang akan menjadi korban pertamanya juga rakyat gitu ya. Dan inilah yang memang ironinya di dalam demokrasi seperti itu gitu.
Statement terakhir, ha. Kapan selesai Jawa non Jawa itu hilang? Persoalannya bukan, saya kira ada proses waktu memang, tetapi apakah itu kira-kira 10 tahun atau, tapi saya setuju dengan Kiki, kalau ekonomi kita berkembang dengan sendirinya itu bisa hilang. Ya ini kan mengkhawatirkan kalau nanti Nah, itu oleh karena itu kalau sekarang kalau kita mau melihat yang ke depan, memang harus ada yang mau menjadi pemula untuk mencoba itu. Oke. Nah, tetapi ambil misalnya sebagai contoh, kalau ada yang dikatakan oleh Fadli tadi, calon independen tanpa lewat partai, saya bersedia maju. Ya, oke. Kenapa? Sederhana, karena saya tidak percaya pada partai. Enggak, tapi statementnya itu bisa berbahaya. Jadi, iya, benar. Kalau nanti yang muncul itu orang-orang Jawa lagi, saya setuju. Begini, bikin saja penyebaran pemerataan itu tidak adil. supaya kemudian tidak tumbuh itu kepercayaan diri yang tadi itu. Ini kan repot kalau begitu, tapi tidak begitu. Moga-moga tidak begitu. Oke. Realitas kan mengatakan ekonomi kita buruk, bukan membaik. Cuma itu persoalannya. Oke. Selama ekonomi tidak baik, maka tidak akan terjadi perubahan. Sampai dengan hari ini saja Pak Sugeng, tingkat inflasi sudah 3,41%, baru 3 bulan. Sementara target maksimal inflasi tahun ini 6,5. Bayangkan baru 3 bulan sudah 3,4. Tingkat pertumbuhan ekonomi 6,8, sehingga hanya 0,3% untuk pertumbuhan. Kalau ekonomi kita katakan buruk, nanti ada yang marah kan, itu masalahnya. Nah, tapi itu kan fakta. Kenapa? Oke. Makanya saya tidak setuju itu hilang. Itu yang Kenapa? Tidak akan hilang selama. Driving force itu tidak harus positif. Nah, memang. Karena justru itulah yang menyatukan, gitu. Jadi bagi saya biar aja, saya akan bilang presidennya Jawa, jangan orang Jawa gitu. Tapi yang penting begini, moga-moga ya, Anhar, Yudi dan Fadlison, ini tidak yang terakhir mengenai pembaharuan cara berpikir mengenai apa namanya. Satu diskursus baru, bahwa saya tadi menyebut dengan sengaja supaya kadang-kadang orang bilangkan, waduh ini bumi sudah mau ambruk, apa itu Indonesia mau bangkrut, mau selesai. Enggak, karena menurut astronom bumi itu baru akan habis 3,4 miliar tahun yang akan datang. Jadi kita berpikir yang panjang saja gitu. Tapi harusnya 4 miliar mas, bukan 3,4. Tapi 0,6 di neraka gitu. Waktunya habis, jadi moga-moga dialog kita ini bisa didengar oleh baik yang memimpin maupun yang dipimpin, baik yang akan maju nanti di 2009. Moga-moga baik orang Jawa yang berasal dari Jawa maupun yang luar Jawa menghentikan asal usul untuk mencalonkan diri menjadi capres maupun cawapres. Yang dipentingkan adalah mau apa ketika dia mau jadi presiden. Insya Allah besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.